Shalom dan selamat hari Minggu untuk adik-adik sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Keluaran 1 ayat 12 hingga ayat 22. Dibuka Alkitabnya dari Keluaran 1 ayat 12 hingga ayat 22, beginilah firman Tuhan. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan, biarkanlah hidup." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini menceritakan bagaimana Tuhan menyertai kehidupan umatnya. Bagaimana Tuhan melindungi kehidupan umatnya. Apa yang terjadi pada waktu itu? Jadi pada waktu itu ada seorang raja di kerajaan Mesir. Kalau dikatakan raja, ini adalah seorang pemimpin. Pemimpin di sebuah kerajaan. Jadi pada waktu itu, dia merencanakan sesuatu hal yang jahat kepada umatnya. Merencanakan sesuatu yang tidak baik bagi umat Tuhan. Kenapa? Karena Raja Mesir pada waktu itu takut. Takut kenapa? Karena di wilayah kerajaan Mesir, umat Tuhan itu jumlahnya lebih banyak daripada jumlah penduduk yang ada di Mesir. Jadi dia berpikiran, bahaya ini. Kalau seandainya umat Tuhan ini bersatu dan mereka merencanakan atau melawan kita orang Mesir, tentu kita akan kalah. Jadi untuk mengantisipasi itu, Raja Mesir merencanakan sesuatu hal yang jahat.
Apa yang dia lakukan? Yang pertama, orang Israel ini, umat Tuhan ini dikumpulkan, dipanggil, disuruh bekerja dengan paksa, ditindas, diberikan pekerjaan yang sangat berat. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya umat Tuhan ini menderita dan mati. Tapi luar biasanya, walaupun ditindas, walaupun disiksa, walaupun diberikan pekerjaan yang sangat berat, di ayat 12 dikatakan, jumlah umat Tuhan ternyata semakin banyak, ya, semakin bertambah. Kemudian karena Raja Mesir melihat rencana ini sepertinya kurang berhasil, kemudian dia merencanakan hal yang kedua. Apa itu hal yang kedua? Jadi pada waktu itu ada bidan, ya, seseorang tenaga kesehatan yang bernama Sifra dan Pua. Siapa namanya? Sifra dan Pua. Jadi dia dipanggil oleh Raja Mesir. Sifra, Pua, kemari. Kemudian Sifra dan Pua mengatakan, ada apa, Raja? Sekarang saya memerintahkan kepadamu, apabila engkau menolong perempuan Ibrani, umat Tuhan itu yang mau bersalin, yang mau melahirkan, tolong diperhatikan. Apabila anak yang dilahirkan itu laki-laki, dia harus dibunuh. Wah, mengerikan ya adik-adik ya, sangat kejam. Tetapi kalau yang dilahirkan itu adalah perempuan, biarkan dia hidup. Ya. Kira-kira bagaimana perasaan Sifra dan Pua ketika diperintahkan seperti itu? Ya. Kita lihat dalam firman Tuhan, walaupun raja memerintahkan demikian, tetapi Sifra dan Pua lebih takut kepada Tuhan daripada kepada raja. Dia tidak mau melakukan perintah yang disampaikan oleh raja. Karena Sifra dan Pua adalah perempuan yang takut kepada Tuhan. Karena Sifra dan Pua adalah perempuan yang baik. Adalah perempuan yang beriman. Mereka tidak mau melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Dan inilah kita lihat bagaimana kuasa Tuhan itu, ya, menyertai kehidupan umatnya. Walaupun sudah direncanakan hal-hal yang tidak baik, ternyata Tuhan tetap menyertai, melindungi, dan memberikan kekuatan. Walaupun sudah direncanakan hal-hal yang jahat, ternyata Tuhan tetap menemani dan menguatkan. Jadi inilah yang menjadi pesan dari firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Ya. Pesannya di mana? Supaya adik-adik sekolah minggu tidak takut, tidak khawatir. Ya. Tidak takut dan tidak khawatir karena Tuhan menyertai, karena Tuhan melindungi kita. Tetapi juga anak-anak sekolah minggu jangan seperti Raja Mesir yang merencanakan hal-hal yang tidak baik kepada teman-temannya. Contoh misalnya, ayo kita sembunyikan tasnya. Ayo kita ambil bukunya.
supaya nanti dia dimarahi oleh guru. Ayo kita ambil penanya supaya dia tidak bisa menulis. Ayo kita ambil uangnya. Boleh tidak? Tentu tidak. Tidak boleh. Tuhan membenci adik-adik yang melakukan, yang merencanakan hal-hal yang tidak baik. Tetapi Tuhan menyenangi adik-adik sekolah minggu yang mencontoh apa yang dilakukan oleh siapa tadi? Nama bidan tadi. Nama 2 orang bidan yang tertulis dalam firman Tuhan, yaitu Sifra dan Pua. Walaupun dia diperintahkan untuk melakukan hal yang jahat, walaupun dia diajak untuk melakukan hal yang tidak baik, dia tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Karena dia adalah perempuan, orang yang takut akan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu juga demikian. Kalau ada misalnya, ayo kita ke sana, ayo kita bolos, ayo kita duduk, nggak usah ke gereja, nggak usah ikut sekolah minggu, nggak usah ikut Sabtu ceria, ya, jangan dituruti dan diikuti. Tuhan tidak senang, tetapi Tuhan menyenangi adik-adik yang tetap melakukan hal yang baik, walaupun teman-teman di sekitar kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetap tunjukkan adik-adik sekolah minggu adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang berikutnya, seperti yang Abang katakan tadi, percaya bahwasanya Tuhan itu menyertai, Tuhan itu melindungi, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita dalam menjalani kehidupan kita. Jadi sampaikan juga kepada papa mamanya, kepada abang dan kakaknya. Kalau misalnya kita lihat abang kakak, papa mamanya lagi sedih, katakan demikian. Papa, mama, abang, kakak, percaya ya, Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Amin. Tuhan memberkati.